Oke, saudara, ya. Saya coba membuat satu topik baru, tapi nanti yang Exodus yang itu tetap ada. Ya, dengan pengajaran ini kita bisa dapat melihat lebih jelas kenapa dunia itu disebut dunia ilah zaman ini, dunia yang terhilang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang kudus, yang berbeda dari dunia, yang jauh berbeda dari Allah-Allah yang dikenal oleh orang-orang dunia. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha kasih, dan tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tidak terjebak dalam sistem dunia ini, sistem yang sepertinya telah melekat dalam masyarakat kita tetapi tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar kami dapat sebagai orang-orang yang sudah ditebus Engkau berjalan atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sama-lamanya. Ya, the fallen world, 堕落的世界. Oke, kita jalan dulu aja. Saudara, pendahuluan. Pengajaran ini mengajak orang percaya, yaitu kita semua, untuk menghadapi tantangan budaya modern, budaya dunia. Ya, melalui sudut pandang teologi, sudut pandang Alkitab, dengan memperkenalkan konsep yang disebut teori kasih karunia, yaitu respon yang berpusat pada Injil terhadap sistem dunia yang sekarang berlaku di zaman kita. Ya, tujuan pengajaran ini adalah untuk membahas topik-topik yang memecah belah budaya saat ini, yang bikin kacau dunia ini, yang memecah belah manusia saat ini, yang muncul setiap hari di media, di pelayanan gereja, bahkan kehidupan keluarga. Untuk mengeksplorasi Injil dalam menangani isu-isu kritis masyarakat. Ya, saudara, dunia ini penuh dengan masalah, tetapi yang dapat mengobatinya hanyalah Injil Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar bagaimana caranya. Dan untuk membekali orang Kristen dengan alat-alat untuk melakukan percakapan yang berani dan penuh kasih karunia. Jadi apa itu teori kasih karunia? Kerangka filosofis yang digunakan untuk mendeskonstruksi, menghancurkan struktur sosial di zaman ini dan merekonstruksi apa yang Tuhan rancang bagi manusia. Ya, teori ini secara luas dalam bidang-bidang seperti ras, jenis kelamin atau gender, kesetaraan, kenikmatan, kapitalis atau sosialis dan banyak lagi, dan mengembalikan Tuhan sebagai pusat perancang bagi manusia. Jadi Tuhan itu ciptaan manusia ada tujuannya dari pertama udah dirancang, laki-laki untuk ini, perempuan untuk ini, suku ini untuk ini, suku ini untuk ini, cuman manusia berontak. Jadi membuat bagi dia sistem dunia yang baru yang tidak sesuai dengan Tuhan. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita mengembalikan Tuhan sebagai pusat perancang bagi manusia. Aisyah Ching. 我们来学习现在这一个圣经的开论呀。这一教导邀请信徒从神学视角来应对现代文化，就是世界的文化的挑战，并引入恩典理论这一概念，以福音为中心，回应我们时代盛行的世界体系。这一教导的目的是：第一是要探讨当今文化中在媒体、事工和家庭生活中日常出现的分裂性话题，探讨福音在解决社会关键问题中的相关性，还有装备基督徒进行勇敢、充满恩典的对话。什么是恩典理论？一种用以解构社会结构和重建上帝对人类设计的治学框架。还有一个就是涵盖种族、性别、平等等领域
领域的广泛理论，恢复上帝作为人类开心设计者的地位。Ya. Saudara, tujuan dengan teori pendekatan penebusan yang berakar pada kasih karunia Tuhan menantang teori-teori kritis dunia, mendorong dialog dengan kesabaran, kerendahan hati, dan kejelasan Injil, dan menegaskan kembali bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu disalib akan mengubah sistem dunia ini, mengubah diskusi-diskusi dari kekacauan menjadi tujuan ilahi. Jadi sini kita akan topik utama yang dicakup itu bagaimana perbedaan ras, perbedaan gender identity, pemujaan kesenangan. Nah, ini saya akan bahas 3 ini. Jadi yang keempat ada kesetaraan, yaitu tentang sistem saling menyalahkan dan konflik, ya. Dan membantu kita memahami roh zaman ini melalui kebenaran Alkitab. Jadi melengkapi pendeta untuk terlibat dalam budaya tanpa rasa takut berdasarkan kasih karunia. Mendemonstrasikan bagaimana Injil tetap relevan di tengah pergeseran budaya. Perbedaan ras termasuk ada perang, ada kayak diskriminasi segala macam ya, saudara. 这个恩典理论的目的是一种根植于上帝恩典的救赎方法。挑战世界的批判理论，鼓励以耐心、谦卑和轻视的福音进行对话，重申上帝的同在，将这些讨论从混乱转化为目标。关键中主题的涵盖，第一就是种族歧视。第二，性别认同；第三，异业崇拜；第四，平等；第五，责备；第六，冲突。帮助我们通过圣经真理辨别时代精神，装备牧师，使他们能够基于恩典，无畏地融入文化。展示福音如何在文化变迁中保持相关性。Oke. Pertama kita harus lihat narasi agung Tuhan. Tuhan desainnya bagaimana? Tuhan itu mendesain manusia itu bagaimana? Jadi Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab menciptakan manusia sebagai pembawa gambar Allah. Laki-laki dan perempuan saja. Dalam Kejadian 2 dia memberitahu mereka untuk berbuah dan memenuhi bumi. Dia memberitahu mereka untuk menjadi pelayanan pembangunan planet ini. Dengan kata lain untuk menaklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28, dan Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas setiap makhluk hidup yang bergerak di bumi. Tetapi Tuhan juga memberi manusia kebebasan, ya, untuk menyelaraskan diri atau dengan Tuhan atau enggak. Jadi kebebasan untuk mau nurut sama Tuhan atau memberontak, gitu ya. Dengan cara apa? Mereka dapat memakan buah dari 2 pohon. Kalau makan yang satu berarti mereka menyelaraskan diri dengan Tuhan. Kalau makan yang satunya lagi berarti mereka akan menempuh jalan mereka sendiri. Ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sangti 的伟大术士，正如圣经所述，上帝创造了人类，赋予他们上帝形象，即男人和女人。在创世纪第2章中，上帝告诉他们要生养众多，填满地面。他也告诉他们要成为这颗星球，就是地球发展的仆人，征服地球。创世纪
1章28节，神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理治地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。上帝赋予人类自由，让他们选择是否与上帝保持一致。他们可以吃2棵树上的果子，一棵树代表与上帝保持一致，另一棵树代表他们走自己的路。在创世纪第2章16节，耶和华神吩咐他说：园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。Oke. Jadi narasi agung Alkitab menggambarkan bahwa orang tua pertama kita Adam dan Hawa digoda oleh malaikat pemberontak yang jatuh, yaitu setan. Melalui bentuk seekor ular, ia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa mengalami hal itu, dan itu menjadi tatanan yang berlaku bagi masyarakat manusia bahkan saat ini. Seiring dengan narasi Alkitab yang terungkap melalui halaman-halaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang Kristen percaya bahwa Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk apa? Memulihkan hubungan yang rusak dengan Allah. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dan melalui kebangkitannya memberi kita hidup baru. Sekarang saudara, kita diajar untuk menjalani kehidupan yang baru dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Hubungan yang rusak dengan manusia sudah dipulihkan dan Allah telah memberi kita Roh Kudus. Kita bebas mengasihi Allah dan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, tetapi kita tetap dipanggil untuk jadi pengurus planet kita, sementara kita membagikan Injil, pemulihan, dan keselamatan. 上帝的伟大术士，圣经的伟大术士描述了我们的始祖亚当和夏娃，他们被化身为蛇的堕落天使撒旦而引诱。撒旦说：你们不一定会死，却会如神能知道善恶。亚当和夏娃经历了这一切，即使在今天，这也是人类社会的规律。随着圣经术士在旧约和新约圣经中展开，基督徒相信上帝差遣他的儿子耶稣基督来修复我们与上帝破裂的关系。主耶稣为我们的罪付出了代价，并通过他的复活赐予我们新的生命。我们现在被教导要活出充满信心、盼望和爱的新生活。我们与人之间破裂的关系已经修复，上帝也赐予我们圣灵，我们可以自由地爱上帝和邻居如同自己。我们蒙召在分享复兴和救恩的福音的同时，继续做我们星球的管家。Oke, saudara. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak mau ikut apa yang Tuhan sudah desain di berbagai aspek kehidupan manusia, dan mereka itu sepertinya menciptakan suatu agama baru, agama yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tujuannya ada sebagian orang nggak tahu, tetapi ada sebagian orang sudah tahu, yaitu untuk menanamkan sistem baru, yaitu sistem dunia yang rusak ini ke dalam masyarakat kita. Sebuah agama baru jika Anda mau menyebutnya demikian. Ya, jadi mereka juga menciptakan Tritunggal yang baru. Ya, Tritunggal kita adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Tritunggal baru segalanya sesuai dengan keadilan sosial di seluruh negara. Semua orang bilang harus adil, ya kan? Jadikan segala suatu masalah keadilan sosial. Siapa yang bisa menentang keadilan sosial? Ya. Dan kedua, politik kelompok identitas.
Jadi mereka mengsegmentasikan kelompok melalui teori konflik dan adu domba. Mereka memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang ditentukan berdasarkan ras, jenis kelamin, seksualitas, dan menganggap ciri itu paling relevan. Mereka itu memecah belah, saudara. Dan interseksionalitas bukannya membangun seperti Roh Kudus membangun dalam agama Kristen, ini untuk menghancurkan sistem yang Tuhan telah tetapkan, sistem historis, secara mengganggu untuk mengembangkan sistem dunia dengan sentuhan baru, saudara. Ya. 我们来看，现在有这个新宗教，其目标就是让一些人不为人知，另一些人则习以为之，是要将一种新的体系灌输到我们的社会中，一种新的宗教。如果你愿意的话，三位一体，社会正义，将一切置于社会正义的框架下，谁能反对社会正义？身份群体政治，通过冲突和分而治之的理论来划分群体。他们将社会划分为以种族、性别和性取向为特征的群体，并假设这些特征是最相关的。交叉性，圣灵并非像基督教中的圣灵那样进行建设，而是以破坏性的方式摧毁历史结构和体系，以发展一个新的世界体系。 Oke. Contohnya pertama, belum. Sekarang bahaya bagi pelayanan kita sekarang ya. Jadi sistem dunia itu merendahkan dan meminggirkan Injil. Menyajikan Injil yang lain, tujuannya biar Injil tidak memiliki kuasa untuk menebus dunia. Jadi 2 Korintus 4:10 ayat 4-6. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatanmu telah menjadi sempurna. Ya, saudara. 我们来看呀，还没有 ，sorry。对， 呀，这边。我们来看现今传道工作面临的危险，世界体系贬低和边缘化福音，宣扬另一种福音，以至于福音失去拯救世界的力量。在哥林多后书4-6章，我们可以征战的兵器，本不是属于邪气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责备那一切不顺服的人。这个好像是在5章哎。4章, ya, ya, makasih. Saya lupa tulis itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, apa yang menjadi teori dunia itu pertama rasis, ya, diskriminasi, ya, kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit coklat, kulit abu-abu, kulit merah muda, kulit biru atau bagaimana ya. Jadi sekarang di dunia ini ras merupakan pusat dinamika masyarakat. Amerika ras sekali. Cungko ya nggak ada yang mau saling kalah ya. Jadi kekuasaan digunakan untuk mempertahankan hierarki ras.
manifestasinya kadang-kadang ada Black Lives Matter atau supremasi kulit putih, mereka nggak mau kalah pembantaian ras tertentu, ya. Itu adalah sistem dunia. Ya, ujung-ujungnya mereka cuma bilang untuk menciptakan keadilan sosial untuk manusia biar manusia damai. Padahal tujuan mereka bukan itu, ya. Allah mereka adalah itu, ya. Tapi mereka memakai perbedaan ras ini. Refleksi moral, apakah manusia pada dasarnya rasis atau kesempatan untuk meninggikan diri sendiri? Ya, mereka lakukan itu sih untuk kesempatan untuk mementingkan diri sendiri. Padahal di dalam kitab suci dalam Yakobus 2:9 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak suka bersikap memandang muka. Yakobus 2:9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Itu adalah perbedaan ras, itu adalah sistem dunia. Ya, sampai sekarang tambah lama tambah parah, saudara. Tetapi juga apa yang Yesus lakukan, kasih karunia beda. Kasih karunia harus menjadi lensa penentu. Mereka yang menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma, mereka tidak layak, apalagi membandingkan diri dengan orang lain. Mereka yang menerima kasih karunia harus membagikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Identitas spiritual bahwa kita semua, tidak peduli kamu ras apa, saya ras apa, semua orang di dalam Yesus adalah anak-anak Allah melalui iman. Jadi Galatia 3 ayat 26 sampai 28, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Yesus Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi pandangan penebusan oleh kasih karunia adalah tidak ada rasis di dalam agama Kristen, tidak ada rasis nanti di kerajaan Allah, karena kesatuan di dalam Yesus Kristus menggantikan perbedaan ras. 我们来看这个种族差异呀，种族是社会动态的开心，权力被用来维护种族等级制度。表现形式，黑人的命也是命，白人至上主义，种族灭绝，道德反思，人类天生就是种族主义者吗？还是这只是一个自私的机会？圣经的洞见，雅各书2章9节，你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。恩典理论，若恩典是定义之境，领受恩典的人会白白的与他人分享。属灵的身份，因信人人都是神的儿女，在加拉太书3章26到28节。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是被替代基督了，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一体了。 Yes, ya jelas ya. Nah, sekarang itu dunia dirusak oleh namanya gender identity. Jadi sekarang gender membingkai kekuasaan dan penindasan. Manifestasi itu perempuan mau satu sama laki-laki. Ya, memang diciptakan kita orang sama, tetapi fungsinya berbeda. Tetapi sekarang seperti ada kayak fungsinya itu pengen disetarakan, emansipasi, ya, yaitu hak LGBT, yaitu penggunaan kata ganti, saya si dijadikan he kayak begitu ya. Jadi apakah gender bersifat biologis atau buatan? Biologis. Konflik budaya. Jadi manusia itu pengen punya hak untuk identifikasi diri sendiri. Tetapi orang lain mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, saudara, kekhawatiran spiritual dengan orang yang
mempertanyakan masalah jenis kelamin ini ya, bahwa gender identity merusak kebenaran bersama. Sudah jelas bahwa wawasan kitab suci Kejadian 1 ayat 27 Allah menegaskan penciptaan ilahi cuma 2, laki-laki dan perempuan. Fungsinya juga udah diberitahukan masing-masing, laki-laki begini, perempuan begini, ya. Oke. Dan teori kasih karunia memulihkan tatanan ini dan identitas laki-laki dan perempuan ini. Kesatuan spiritual itu melampaui gender. Dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi identitas tidak didefinisikan sendiri. Jangan mau berontak, identitas kamu yang pasang. Saya adalah nggak laki-laki, nggak perempuan, saya belum tahu, nanti saya cari dulu ya. Nah, itu istilahnya gitu, kita tidak mau menerima apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita memberontak, itu adalah sistem dunia. Jadi identitas tidak didefinisikan sendiri, tetapi diberikan melalui Kristus. Kekhawatiran lebih dalam, obsesi dengan identitas mencerminkan mereka pencarian manusia akan makna yang terpisah dari Tuhan. Tuhan bilang, hukum Taurat adalah ini, 10 hukum Tuhan. Sembahlah aku, tinggikan aku, muliakan aku adalah Tuhan yang hidup. Tetapi mereka mencari lembu emas di Keluaran 32 ayat 1. Itulah yang membuat manusia menjadi sesat. Ya. 我们看这个种族的差异是怎么样，性别构成权利和压迫，表现就是性别平等，LGBT 的权利，代表使用自协张力，性别是生物性的还是人为的，文化的冲突，个人的自我认同权与他人特有不同观点的权利。属灵的关怀就是性别认同破坏了共同的真理。圣经的洞见在创世纪1章27节肯定了神对男性和女性的创造。如果这个恩典的理论，恩典恢复了神圣的次序和身份，属灵的合一超越性别。在加拉太书3章28节，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的、或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一体了。更深层的关怀，就是对身份的制作反映了人类在神之外寻求的意义。出埃及记32章1节。Oke, saudara. Sekarang ada sistem dunia yang memuja kesenangan. Kalau misalnya ini bisa menyenangkan saya, kenapa tidak? Akhirnya mereka rela untuk mengorbankan orang lain demi kesenangan dia. Jadi kesenangan menjadi tujuan tertinggi. Akhirnya yang penting saya seks bebas saja. Udah nanti kalau misalnya hamil tinggal aborsi aja. Yang penting kesenangan orang lain dikorbankan. Tentang consumerism. Ya, pengen iPhone, pengen punya mobil ini akhirnya melakukan sesuatu yang menipu orang lain, merampok orang lain, mencuri orang lain. Ya kan? Ini tentang kebebasan seksual dan tanggung jawab. Ya, ketegangan intinya itu ya, mereka itu telah memikirkan diri sendiri, otonomi. Tetapi di sini ada dampak kepada orang lain, ya. Kesenangan selalu membuat dampak kepada orang lain, selalu akan merugikan kepada orang lain, ya. Wawasan kitab suci Pengkhotbah 8 ayat 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, ya. Karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ya saudara, ini adalah sistem dunia. Seperti rasis adalah sistem dunia, gender adalah sistem dunia,
Kesenangan juga adalah sistem dunia yang harus dihancurkan. Apa kata kasih karunia? Kasih karunia itu memberi makna pada kehidupan dan mengubah kesenangan menjadi tujuan sesuai dengan rancangan Allah. Seks adalah sesuatu yang sakral dalam kerangka prokreasi dan perjanjian. Kasih karunia membingkai ulang kita punya keinginan, mengubah dorongan egois menjadi tujuan ilahi. 我们再看种族的差异呀、快乐成为最终的目标，表现就是关于堕胎、消费主义、性自由与责任的争论、开心冲突、自主权与对他人的影响。经文的解读，在传道书8章15节，我就称赞快乐，原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。理论，恩典与理论，恩典赋予生命意义，并将快乐转化为上帝旨意中的目的。在生意和圣业的框架内，性是神圣的。恩典重塑我们的欲望，将自私的冲动转化为神圣的目的。 Oke, saudara. Jadi saya kasih dari 6 masalah sosial di dunia yang merupakan sistem dunia, yaitu ras, gender, kesenangan, ekonomi kapitalis atau sosialis, evolusi, sama blaming. Sekarang saya kasih contoh 3, biar kita nggak bingung dulu, saudara ya. Jadi saya tutup sekarang. Saudara, penutup tidak seperti kerangka dunia, sistem dunia yang berputar di sekitar apa? Kekuasaan, politik identitas, atau pengejaran kesenangan. Teori kasih karunia mengalihkan fokus kita kepada kemurahan hati Allah yang melimpah terhadap umatnya. Ras, gender, kesenangan tidak lagi menjadi medan pertempuran untuk manusia mendapatkan hak, tetapi titik masuk yang sakral menuju transformasi yang berpusat pada Injil. Melalui kasih karunia, kita tidak lagi berebut untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan perhatian, mendapatkan kekuasaan, tetapi kita dipanggil untuk memberikan apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus secara cuma-cuma. Efesus 1 ayat 18-21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikejarkannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi nanti juga, melainkan juga di dunia yang akan datang, saudara. 我先的结束。以世上那些围绕权力、身份、政治或追求享乐的框架不同，恩典理论将我们的焦点转移到上帝对他子民奉献的慷慨上。种族、性别和享乐不再是争夺权力的战场，而是进入以福音为中心转变的神圣路口。借助恩典，我们不是争权夺势，我们蒙召要倾倒我们所蒙的恩典。在以弗所书1章18到21节，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们只信的人所显的能力是何等浩大。
就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切至正的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也不超过了。阿们。 Amin, saudara. Jadi itu adalah pembahasan tentang sistem dunia yang sudah rusak, yang nggak sesuai dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah merancang untuk kita semua hal-hal yang melupakan kehendak-Nya. Jadi saya akan mulai nanti 2 minggu lagi, rancangan Tuhan akan pernikahan itu seperti apa. Tujuan Tuhan mau kita menikah itu untuk apa. Jadi kita tidak lagi menurut sistem dunia. Tuhan Yesus memberkati.